Berawal dari pengalaman pribadi sendiri ketika kami mengalami kesulitan untuk berobat ke Malaysia, sulit mendapatkan informasi. Mungkin di antara Bapak dan Ibu pernah mengalaminya. Seperti kita kebingungan mau ke rumah sakit mana, siapa dokternya, berapa biayanya, berapa lama untuk tinggal di sana, dan tindakan apa yang dilakukan di sana, dan sebagainya. Oleh karena itu, Dr.my hadir dengan konsep membantu pasien yang berobat ke Malaysia, memberikan layanan dari awal hingga akhir, dan memberikan solusi yang fungsional, yaitu solusi yang mendukung proses pemulihan pasien. Seperti apa sih layanan yang diberikan Dr.my? Jadi kami memberikan bantuan dari awal sebelum pasien berangkat ke Malaysia sampai akhir ketika kembali ke Indonesia. Nah, layanan dari awal mencakup apa saja? Layanan dari awal sebelum berangkat, jadi pasien bisa melakukan free second opinion maupun free online konsultasi dengan dokter sebelum berangkat. Dari situ kita akan bisa mengetahui estimasi biaya dan estimasi berapa lamanya waktu tinggal di sana dan tindakan apa yang akan dilakukan di sana. Setelah yakin untuk berangkat ke Malaysia, kami akan mengaturkan appointment dengan dokter sehingga perjalanan Bapak dan Ibu efektif dan efisien. Ketika sampai di sana, dokternya tetap ada di tempat. Dan dilakukan juga pengaturan antar jemput di bandara, di mana pihak dari Rumah Sakit KPJ Kuching Specialist Hospital akan menjemput Bapak Ibu di bandara. Jadi ini sekilas pelayanan dari awal yang kami berikan dan itu semuanya dilakukan dengan free. Kadang-kadang informasi pendukung lainnya juga diperlukan oleh para pasien seperti untuk para pendamping akan tinggal di mana, kami bisa memberikan informasi hotel yang terdekat dengan rumah sakit atau mungkin dokumen untuk proses pembuatan asuransi dan lain-lainnya. Nah, itu yang langkah awal yang kami lakukan di Jakarta sebelum Bapak Ibu berangkat. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah sampai di Kuching, penanganan pengobatan akan dilakukan oleh tim dokter dan tim rumah sakit yang handal. Setelah itu, ketika tindakan semua telah dilakukan, Bapak dan Ibu kembali ke Indonesia. Nah, di sini Dr.my kembali memberikan layanan post-treatment. Seperti apa post-treatment-nya? Ini seperti memberikan free home visit. Perawat profesional kami akan mengunjungi ke rumah ibu dan bapak untuk mengobati atau merawat luka-luka operasi bila ada. Nah, selain itu kami juga melakukan update and control dengan dokter, mendampingi sampai pemulihan kondisi pasien. Nah, itu yang kami lakukan dan semuanya itu bebas biaya. Kami tidak memungut biaya apapun dari pasien. Selama ini yang telah mengikuti atau yang telah kami bantu pasien berangkat berobat ke Kuching, kebanyakan dari Jakarta. Selain dari Jakarta, ada juga yang dari pasien dari Bali, seperti video awal yang Bapak Ibu lihat. Pasien dari Jambi, Pekanbaru, bahkan Aceh. Aceh juga pernah kami bantu untuk berobat ke Malaysia, Bandung, Bogor, dan Pontianak dan sekitarnya. Jadi melalui website online www.dokter.my, kami banyak membantu pasien yang menjangkau lebih luas dari seluruh daerah di Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat dengan layanan dokter.my, bisa menghubungi kami melalui WhatsApp 0817-123-452 ataupun melalui email info@dokter.my. Mohon maaf karena kesalahan teknis, presentasi kami tidak bisa tayangkan, tapi nanti akan kami berikan dalam WhatsApp setelah acara ini. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah kami banyak menerima keluhan atau pasien banyak menceritakan sejak pandemi, banyak pasien menahan sakit karena tidak bisa berangkat ke Malaysia. Sekarang kondisi sudah kembali normal. Nah, dalam rangka menyambut dibukanya kembali akses ke Malaysia dan ungkapan selamat atas beroperasinya gedung baru KPJ, kami menyediakan beragam door prize yang menarik buat peserta webinar ini. Nah, adapun
hadiah-hadiah menarik telah kami sampaikan pada waktu di poster yang kami kirimkan. Bapak Ibu sudah melihat bahwa hadiah e-voucher untuk konsultasi gratis bagi 100 pendaftar pertama dengan Dr. Lee, baik dilakukan di klinik maupun dengan online. Itu tanpa diundi, begitu peserta mendaftarkan melalui link yang telah kami sediakan, kami akan mengirimkan voucher tersebut. Jadi untuk door prize hanya bagi peserta yang telah mengirimkan registrasi, peserta yang sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian hadiah lain yang tidak kalah menariknya adalah suplemen Viatril S, satu paket sehari selama 1 bulan yang menjaga kesehatan fungsi persendian untuk 3 peserta. Kemudian ada dari KPJ Kucing Specialist Hospital memberikan e-voucher bone densitometry DEXA scan yang merupakan pengecekan tulang keropos di KPJ Kucing Specialist Hospital bagi 2 peserta. Dan hadiah yang paling dinanti-nantikan adalah grand prize. Grand prize-nya berupa diskon 50% Attune Prothesis Johnson & Johnson. Nah, nantinya seperti apa Attune Prothesis Johnson & Johnson, kita akan dengarkan di sesi materi dengan Dr. Lee. Semua voucher ada syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti e-voucher tidak bisa diuangkan, tapi bisa dipindah tangankan, dan juga ada masa validasi dari kartu tersebut. Voucher-voucher tersebut akan kami kirimkan by email setelah sesi ini berakhir. Jadi penarikan undian akan kami lakukan di sela-sela sesi juga. Oke, saya tidak bisa menayangkan, padahal saya sudah menyiapkan nama-nama kepada 100 pendaftar pertama yang telah mendapatkan e-voucher 1 kali konsultasi gratis dengan Dr. Lee. Nanti akan saya sampaikan, atau kami kirimkan e-voucher tersebut by email atau by WhatsApp. Di akhir acaranya nanti. Begitu ya Bapak Ibu, jadi perkenalan singkat mengenai Dr. Dotmai ini. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah memungkinkan untuk melakukan undian berhadiah. Jadi sebelum kita masuk ke acara sesi kedua, tentu Bapak Ibu sudah menantikan hadiah dari door prize dari acara seminar ini. Saya lagi mau coba untuk menarik undian bagi 3 peserta. Untuk hadiahnya adalah Viatril S, 1 paket sehari selama 1 bulan untuk menjaga kesehatan fungsi persendian bagi 3 peserta yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Nama-nama peserta ada di dalam rolet ini. Ini kita akan putar untuk menarik siapa yang berhak mendapatkan hadiah ini. Oke, rolet telah siap, silakan kami akan putarkan ya. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Dan pemenangnya adalah selamat kepada Ibu Maria yang mendapatkan voucher Viatril dari KPJ Kucing Specialist Hospital. Kita akan lanjutkan lagi untuk penarikan undian untuk peserta kedua. Ya, saya akan hitung 3, 2, 1. Selamat kepada Juna Roida Naibaho yang telah mendapatkan voucher suplemen Viatril S ini. Tinggal satu lagi yang terakhir, siapakah yang beruntung? Kita akan memutarkan rolet sekali lagi. 3, 2, 1.
Selamat kepada Pak Haryanto Santoso, Anda berhak mendapatkan voucher vitamin Viatril S. Oke, selamat sekali lagi kepada para pemenang untuk penarikan undian yang pertama. Bagi yang belum mendapatkan, jangan berkecil hati, kita masih ada 2 hadiah berikutnya yang akan kita tarik, akan melakukan undian berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan sesi kedua masuk ke dalam pemaparan materi dari Dr. Lee Wo-Guan. Tapi ada baiknya saya akan membacakan secara singkat profil Dr. Lee Wo-Guan. Dr. Lee Wo-Guan adalah alumnus kedokteran MBBS Universitas Malaya tahun 1993, mengikuti ujian bedah gabungan di FRCS Edinburgh, Magister bedah di National University of Singapore, di mana ia mendapatkan penghargaan medali emas, The Chapter of Surgeon, untuk keunggulannya saat ujian pada tahun 1997. Dr. Lee adalah spesialis ortopedi dengan subspesialis Adult Reconstructive Orthopedic and Sport Surgeon. Beliau telah menjadi ahli bedah protesis Johnson & Johnson selama lebih dari 20 tahun. Dr. Lee melakukan berbagai operasi artroskopik dan operasi penggantian sendi untuk bahu, pinggul, dan lutut, serta berpengalaman dalam operasi revisi primer maupun kompleks. Beliau telah melakukan lebih dari 300 kasus penggantian sendi per tahun di KPJ Kuching Specialist Hospital. Demikian profil narasumber kita hari ini. Dan sekarang kami persilakan Dr. Lee, the floor is yours. Kita akan coba tayangkan presentasinya Dr. Lee. Dr. Lee, silakan. Selamat sore ibu-ibu dan bapak-bapak. Selamat kembali selepas pandemik yang lama ini. Di Kuching Specialist Hospital ini, berapa bulan ini memang saya sangat-sangat sibuk sekali dengan ini operasi, terutamanya penggantian pinggul dan lutut. Sekarang saya ingin berkongsikan ini pendapat saya. Apa itu seni penggantian pinggul dan lutut pada abad ke-21. Abad ke-21 ini memang kira abad untuk minimal invasif. Bukan macam abad ke-20, ekspektasi pasien memang tinggi. Pasien mau operasi yang tidak nyeri dan selamat. Pasien mau pemulihan yang cepat. Pasien mau sendi yang tahan lama. Pasien mau komplikasi yang minimal. Dan pasien mau pergerakan yang lancar pada sendi baru. Macam mana mencapai apa yang diharap oleh pasien? Yang pertama saya ingin tunjukkan kondisi sendi. Kondisi sendi yang mengalami osteoarthritis semua ada 4 stadium. Di stadium yang 0 dan 1 boleh nampak itu kondisi sendinya memang bagus. Nampak tulang rawan cantik, ini meniskus, bantalan dia pun tipis dan bagus sekali. Ini waktu muda. Bila masuk waktu dewasa 40, 50, ada disebabkan kondisi genetik, terutamanya perempuan. Sebab osteoarthritis lutut 4-5 orang perempuan baru seorang lelaki.
So ini sendi mulai ada masalah, tulang rawan yang mulai haus. So maksud ini tulang rawan sudah ada robek-robek, bantalan pun mulai robek. So ini masuk stadium 2. So stadium 2, patient masih tidak berapa rasa. Dia cuma rasa sendi kaku saja. Lepas duduk setengah jam, 1 jam, oh kaku. Pergi long distance flight. Pergi Europe, US, oh duduk lama kaku mau bangun susah. Ini stadium 2. So bila masuk stadium 3, patient yang di dalam tulang rawan dia mulai hilang. Sudah nampak banyak tulang rawan tidak ada. Bantalan ini sangat tipis, ada robek-robek. So sudah mulai sakit tapi masih bisa jalan. Mungkin jalan 1-2 jam mulai sakit. Naik tangga turun tangga susah, jongkok tak bisa. So bila kondisi jadi bertambah parah, masuk stadium 4. So jalan kurang setengah jam. Sendi selalu bengkak, perlu ubat kurang nyeri, sama tak bisa jalan jauh, tak susah nak turun tangga. Semua ini stadium 4. Stadium 4 maksud bantalan ini sudah hilang. Jika buat lonsen nampak tulang temu tulang, ini panggil stadium 4. So jika di dulu semua patient tunggu sampai stadium 4 lepas tu menjalani operasi tukar sendi. Tapi dalam abad ke-21 sudah ada banyak option treatment untuk stadium 2 dan stadium 3 juga. So ini panggil cartilage restoration surgery, maksud tulang rawan tumbuh semula. So tulang rawan memang sel tulang rawan macam sel jantung. Mati satu, hilang satu. So memang tidak dapat regenerate. Tapi dengan kajian-kajian yang baru, penggunaan stem cell dengan teknologi itu scaffold macam guna Hyalofast. Ini panggil Hyalofast dengan joint wrap. So untuk pesakit-pesakit tertentu, sebagian bukan semua. Yang stadium 2, stadium 3, dia ada ubat cara penyembuhan yang lain. So yang boleh ditumbuk balik tulang rawan, terutamanya jika usia di bawah 60, di bawah 55, di bawah 60 ada peluang untuk membuat tulang rawan kembali. So juga ada, so kemajuan terbaru memang mau itu sendi yang diganti itu tahan sangat lama. So untuk sendi lutut sekarang, teknologi yang bagus, operasi yang bagus, implan yang bagus membolehkan sendi itu tahan sehingga 25 tahun. So macam mana menjalani operasi dengan tepat? Operasi dijalankan dengan tepat maksud dia bukan sahaja bergantung pada pengalaman pakar bedah, bukan pengalaman saya sahaja. Juga dia ada teknologi macam computer navigation, robotik, itu semua cara macam GPS untuk memastikan itu operasi dijalankan dengan tepat. So untuk patient yang takut nyeri, patient yang mau penyembuhannya cepat, balik kerja cepat, boleh jalan cepat, tak perlu pantang larang, semua ini teknologi cara membedahkan dia. So macam ini cara DAA untuk penukaran sendi pinggul dengan subvastus approach untuk penukaran sendi lutut. So jika DAA penggantian sendi pinggul, memang jika diganti satu sendi pinggul, patient 1 minggu sudah tak pakai tongkat. Diganti 2 minggu pun bisa 1-2 minggu tak pakai tongkat. So ini panggil teknologi minimal invasif pembedahan. Sama juga pembedahan lutut. Untuk patient yang ototnya kuat,
yang tidak terlalu tua, otot masih kuat, guna teknologi tidak potong urat, walaupun saya menggantikan sendi lutut dua-dua kaki pun ramai yang umur 70-80 dalam masa 1-2 minggu tidak pakai tongkat lagi. So ini dipanggilkan teknologi pembedahan minimal invasif untuk penggantian lutut dan pinggul. So faktor ketiga itu alat yang digunakan itu. Alat yang digunakan itu implan dia pun semakin maju. Semakin banyak opsi. So yang masukkan implan itu dia lebih sempurna. So material dia lebih bagus, tahan lebih lama. So bila ini sendi dia bukan macam kereta. So jika kereta rosak, masuk itu workshop boleh dibaiki, diambil keluar, ditukar lagi. Tapi sendi manusia dia bukan senang sebab setiap kali dibuat, setiap kali lebih banyak tulang hilang. So setiap kali operasi semakin susah, semakin banyak tulang hilang. So bukan senang dibuat semula. So sebab itu sebaik-baiknya sendi itu ditahan untuk masa yang lama. So jika jimat untuk implan dia, nanti dia tidak tahan lama lagi operasi sekali. Yang biaya sama apa itu pengalaman melalui semua ini lagi yang banyak itu apa sengsara untuk patient. Sebab itu di Kuching Specialist Hospital memang menggunakan ini implan yang paling popular sekarang. Macam sendi lutut yang paling popular sekarang memang dipanggil Attune dari Johnson & Johnson atau ini Persona dari Zimmer. Ini dua yang paling bagus, paling popular untuk lutut sekarang. So untuk stadium 1 boleh exercise, ubat, viscose supplement, fisioterapi, sepedal, berenang, semua ini bertambah bagus. Tapi jika masuk stadium kedua, jika dulu pun sama dengan stadium 1, stadium 3 pun bagi macam stadium 1, tapi sekarang ada teknologi baru macam Hyalofast dengan stem cell atau joint wrap itu boleh menolong penyembuhan cartilage yang rosak itu melalui teropong. So untuk yang stadium 3 sebahagiannya boleh menjalani ini juga Hyalofast sama joint wrap, biopoly semua ini. Atau memperbetulkan itu bahagian tulang yang bengkok bersama-sama teknologi biologi ini. So untuk stadium 4 lutut yang rosak pun tak semesti mau ganti seluruh. Ada sebahagian patient di sendi lututnya bahagian yang rosak di sebahagian saja, bukan keseluruh. Dia boleh diganti separuh juga. So sekarang saya membuat satu kesimpulan, ada teknologi baru ini. Teknologi ini termasuk stem cell dengan hyaluronic scaffold, ini panggil cara Hyalofast. So yang kedua biopoly. Contohnya itu patient atlet, sebagian tulang rawan sudah hilang. Tapi dia masih bersukan aktif, dia bukan semua hilang. So dia mau bersukan, mau berenang, sepak bola itu tidak sesuai untuk mengganti sendi. So dia ada teknologi biopoly yang ini boleh dimasukkan untuk sejenis plastik yang sangat kualiti tinggi untuk menggantikan rawan yang hilang. So teknologi ketiga yang penting
pembedahan melalui cara minimal invasif untuk pemulihan cepat, dan teknologi keempat itu guna komputer sebagai guidance sewaktu operasi. So ini contoh jika stadium kedua, ketiga yang tulang rawan hilang tapi belum habis lagi. So dia tulang boleh dibetulkan. Dia tulang sudah berbentuk O. So itu dibetulkan semula dengan cara osteotomi di sini. Lepas tu diteropong. Bahagian tulang rawan yang sudah hilang ini dimasukkan joint wrap yang bertindak sebagai scaffold, hyaluronic acid scaffold, supaya tulang rawan yang baru boleh bentuk. Sebelum ini berlaku, ini dia bahagian yang tidak ada rawan, saya kena buat lubang-lubang kecil supaya dia ada satu base yang vascular, ada aliran darah. Baru boleh joint wrap ini disuntik masuk. So, ini yang saya cakap biopoly. Biopoly untuk tulang rawan yang hilang, untuk athletics, orang yang bersukan, yang muda. Ini bahagian tulang rawan sudah hilang. Ini boleh diganti dengan plastik yang berkualiti, panggil biopoly. So sekarang dalam abad ke-21 sudah banyak option untuk treatment untuk berbagai jenis masalah kondisi lutut ini. So plastik ini ada pada bahagian lutut, bahagian tempurung, dia ada size berlainan yang cocok pada bahagian yang tulang rawan hilang itu. So ini teknologi untuk ini biopoly. So untuk banyak patient, especially patient yang 50, 60. So ini sendi dibagi kepada dua bahagian. Bahagian dalam sudah tulang rawan sudah habis hilang. So tidak ada tulang rawan. Sudah banyak pengaporan. Tapi bahagian luar masih cantik. Tempurung masih cantik. Patient ini tidak perlu ganti seluruh sendi. Dia boleh diganti separuh sendi. So yang bentaulang sebelah dalam ini sudah hilang, tapi sebelah luar masih bagus. So dia boleh diganti separuh sendi macam ini. So ini panggil penggantian sendi separuh Oxford ini. So penggantian sendi Oxford ini, dia memang bisa jongkok pemulihan cepat dalam seminggu, tak perlu tongkat sudah. So masih pergerakan dia macam sendi sendiri. So jalan, naik tangga, turun tangga, bersenam, semua dia lancar. Sampai jongkok pun tak ada masalah. So boleh nampak macam kondisi yang selepas operasi ini penggantian separuh sendi. So jongkok masih bisa. So jika ini baru seminggu
lepas penukaran sendi dua-dua sendi. So tengok cara dia jalan, tak perlu pakai tongkat langsung. Udah jangan dipencet. Enggak pasti bisa. So dia mau naik tangga, turun tangga pun senang. So ini panggil penukaran sendi separuh guna Oxford Partial Knee. So sekarang saya menceritakan sedikit teknologi untuk penukaran sendi pinggul. So penukaran sendi pinggul ini memang ada kemajuan teknologi yang besar pada 10 tahun ini. So jika di Amerika Syarikat, semua orang yang mau penukaran sendi pinggul, dia mesti tanya di mana ada cara operasi DAA. DAA itu teknologi pembedahan pinggul yang terbaru. Jika di dulu, operasi pinggul memang dibuat di belakang atau di samping. Tapi sekarang teknologi ini membolehkan operasi ini dijalankan di depan. So apa kebaikan operasi di bahagian depan pinggul? Kebaikan pertama, dia melalui selang-selang otot. So dia tidak mencederakan otot. Maksud penyembuhan dia cepat. Jalan dia tidak pincang. Sama sakit dia kurang. So teknologi ini semakin popular dalam masa 5 tahun ini. Jika 10 tahun dulu pakai yang pandai teknologi DAA di Amerika Syarikat hanya 5% saja. Sekarang di Amerika Syarikat pakai yang pandai teknologi DAA tukar pinggul sudah jadi 40%. Maksud semakin ramai doktor kena menguasai teknik ini sebab teknik ini sangat penting untuk pemulihan pasien. So dia melalui selang-selang otot, tidak mencederakan otot. So dia dibuat di depan. Untuk perempuan, bikini decision pun boleh dibuat supaya ada kesan kosmetik. So kebaikan DAA, implan posisi dia sangat tepat sebab operasi ini dia dibuat dengan pasien terlentang muka ke atas. So boleh dimasukkan X-ray untuk tengok posisi implan waktu operasi. So cara ini menjamin komponen posisi implan betul dengan panjang kaki yang sama. Panjang kaki pasien pun senang diukur supaya panjang dia sama. So cara DAA ini dia tidak ada pantang larang kebaikan dia. Jika dulu selepas penggantian pinggul dia cakap tak boleh bersilang kaki, tak boleh duduk rendah, sangat banyak pantang larang untuk banyak pulang. Tapi sekarang DAA bebas buat apa-apa yang suka, tidak ada pantang larang. So ini teknologi DAA penukaran sendi bisa jongkok juga. So macam ini dia dibuat melalui selang-selang otot dan posisi implan yang betul. So tak sampai seminggu, dalam masa 5-6 hari sudah bangun jalan tanpa tongkat. So ini kebaikan DAA. So saya baru-baru pun ada pasien yang buat 2 minggu, dalam masa 1-2 minggu pun tidak pakai tongkat lagi. So dalam masa 2 bulan dia sudah cakap sudah berjalan di mall. So ini pasien 2 minggu selepas DAA. So bila datang klinik
So kaki mana dia yang diganti sekarang? Kaki kiri yang diganti. So dalam masa seminggu memang tidak perlu pakai tongkat. Banyak pasien minggu kedua sudah balik kerja. So ini panggil teknologi DAA. So penukaran sendi lutut juga ada teknologi macam DAA. Ini panggil subvastus approach atau quadriceps sparing approach. So maksud bila operasi saya tidak buka macam ini. Untuk lutut ini quadriceps otot yang paling penting. So teknologi ini panggil quadriceps sparing, maksud bahagian otot dibuka di samping. Dia bukan potong melalui sini, dia dibuka di samping. So ini otot semua tidak diganggu. So otot ini keseluruhan tidak diganggu. Operasi dijalani di samping. So apa kebaikan teknologi ini? So tengok perempuan 48 tahun ini. So ini patient Nice. 48 tahun. Ini dalam masa seminggu lepas operasi. So dia sudah tak perlu pakai tongkat. So ini kebaikan teknologi tidak potong urat. So untuk implan tahan lama dia mesti tepat. Maksud itu aksis dia mesti betul. Lepas operasi ini berapa degree semua macam mana kedudukan implan itu sangat penting. So ini bukan saja berdasarkan pengalaman doktor. So perlu ada teknologi. So teknologi komputer dia macam sensor. Robot pun guna sensor, tapi robot dia membuat operasi dibuat di robot, bukan dibuat doktor. Tapi untuk computer navigation operasi dibuat doktor, tapi dia guna ini sensor. So sama ada dibuat robot atau dibuat doktor itu tidak pembezaan banyak. Dibuat robot pun boleh salah. Tapi yang penting berapa degree yang dibuat itu. So itu komputer dia bagi informasi semua ini berapa degree kiri kanan depan belakang semua supaya operasi dijalani dengan tepat sekali. Jika operasi dijalankan dengan tepat, maksud ini implan boleh tahan lama, tahan 25 tahun. So ini komputer sensor. So bagi feedback waktu operasi. So ini lagi 2 orang pasien yang ganti lutut, kedua-dua lutut dalam masa 5 hari pun sudah jalan tanpa tongkat. So banyak pasien tanya saya mengenai implan. So implan itu memang penting juga. Nanti saya akan tunjuk implan sebentar lagi. So saya memang dengar banyak hospital untuk mengurangkan kos dia memang ada guna implan dari Korea di Pulau Pinang, ada guna implan dari Europe yang lebih murah di banyak negeri-negeri dengan hospital-hospital di Malaysia. Tapi di Kuching Specialist Hospital di sini memang menggunakan 2 jenis implan yang paling popular sekarang. Implan yang paling popular sekarang ini panggil Persona. So ini Persona ini dari Zimmer. Zimmer Biomed Persona. Atau guna ini Attune dari Johnson & Johnson. So ini 2 sendi ini dia ada perubahan reka bentuk untuk meningkatkan keseimbangan, kestabilan dan umur implan. So Zimmer dia ada plaque tibia asymmetry.
dia ada polietilena. Polietilena maksud plastik di tengah-tengah ini. Dia yang material yang lebih bagus, yang tahan lebih lama. So, jika mempergunakan implan, pilih implan yang bagus, terutama pada pasien yang umur muda. Jika sudah sangat tua, 70 lebih, 80 lebih, mungkin tidak pengaruh banyak. Tapi jika yang umur 60 lebih, itu yang penting. So, mengurangkan komplikasi memang penting jika mau mencapai kejayaan yang tinggi. So, di Kuching Specialist Hospital, di hospital baru ini, ada banyak itu fasilitas yang penting untuk kejayaan operasi. So, macam di sini nampak bila membuat operasi, saya dengan asisten saya semua pakai ini panggil helmet. So, bila membuat pembedahan, semua baju, semua alas ini waterproof. Ini untuk membolehkan infeksi tidak berlaku. Kenapa pakai helmet ini penting? Saya tunjuk video ini. Bila operasi sendi ini, banyak debu-debu tulang. Ini panggil bone dust atau debu tulang sewaktu operasi. So, debu-debu tulang ini boleh terbang ke mana-mana. So, yang hospital yang tak ada sistem helmet ini debu tulang ada kemungkinan boleh menyebabkan infeksi. So, walaupun ini langkah yang penting, tapi setahu saya tidak ramai hospital pun yang memiliki macam sistem ini. Waktu operasi semua surgeon dengan asistennya pakai ini sistem helmet ini. So, ini sekian presentasi saya hari ini. So, disebabkan ramai pasien-pasien ada yang datang dari Jakarta, Bandung, Surabaya, sama itu Sumatera. So, saya sudah menetapkan saya akan menjalani ini online klinik. Maksud ini klinik dibuat sekali sebulan. Pada setiap hari Ahad atau hari Minggu untuk minggu pertama setiap bulan. So, dari jam 10 sampai jam 4 setiap bulan, minggu pertama, hari Minggu, saya akan buat klinik dari jam 10 pagi sampai 4 petang, 4 sore, untuk pasien baru dan pasien yang ulang. So, untuk menjimatkan masa untuk semua pihak, sebelum konsultasi, sediakan ronsen, sediakan MRI, sediakan jika ada hasil darah pun sediakan. So, itu daftar dulu dengan ini Dr. Mai. Atau pasien di Bandung boleh daftar dengan Pak Ricky. So, dia dua orang ini memang appointed by KPJ. So, dia boleh tolong menyediakan semua proses ini sebelum berjumpa saya untuk menjimatkan masa. So, dia orang boleh screen dahulu mengenai keluhan pasien, apa masalah pasien, apa ubat yang pasien makan, ada apa diabetes, hypertension, ada apa masalah sudah berapa lama. Jika ada MRI, ronsen, dia boleh bagi saya dulu tengok itu X-ray dengan ronsen terlebih dahulu sebelum konsultasi. So, untuk pasien yang ulang, jika semua bagus, boleh menjimatkan masa daripada balik ke Kuching juga. So, dia boleh sediakan ronsen semua, lepas tu tengok saya melalui klinik online. So, dia orang pun boleh tolong, atau jika pasien perlu
ubat tambahan atau fisioterapi selepas operasi. So, saya akan mengadakan online klinik dari bulan depan, 4 September, lepas tu 2 Oktober, 6 November dengan 4 Disember. So, biayanya RM80 Malaysia untuk ini konsultasi. Itu biaya boleh bagi itu Dr. Mai atau Pak Riki saja. So, sekian. Terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Baik, terima kasih Dr. Lee. Terima kasih atas sharing semua informasi yang tentu sangat berguna bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu yang khawatir tentang post operasi apakah bisa jalan atau tidak, nah dari hasil presentasi Dr. Lee jadi lebih tenang ya bahwa setelah operasi kebanyakan tidak ada masalah. Kemudian dengan teknologi terbaru dan yang paling menarik adalah adanya online klinik. Ini merupakan cara terbaru dari Dr. Lee untuk memudahkan pasien, jadi tidak harus kontrol ke Malaysia. Pertama itu menghemat biaya dan waktu. Jadi dengan mendaftarkan kepada kami, saya Christina dari Dr.Mai, registrasi atau apapun atau ada pertanyaan mengenai online klinik bisa chat di WhatsApp 0817 123 452. Dan bagi peserta yang tidak melakukan registrasi, tolong WhatsApp ke 0817 123 452 agar kami bisa mencatat datanya sehingga memudahkan kita men-sharingkan informasi. Begitu ya mengenai presentasi Dr. Lee sekilas. Terima kasih atas sangat berharga kan buat kita semua. Oke, selanjutnya saya ada tamu dari salah satu pasien Dr. Lee yang kami undang dengan hormat untuk men-sharingkan pengalamannya. Ini saya kenalkan Pak Untung Hendra Atmaja. Beliau adalah salah satu pasien Dr. Lee yang 3 bulan yang lalu baru saja melakukan penggantian lutut 2 kaki. Pak Untung, apa kabarnya Pak Untung? Halo Ibu. Belum ada suara ya, oke. Ya. Pak Untung, terima kasih sore. sudah hadir, berkenan hadir ya Pak. Ya. Pak, kami mohon Pak, para peserta webinar di sini semua pada khawatir, rata-rata khawatir setelah menjalankan atau operasi penggantian lutut. Nah, mohon sharingkan Pak, pengalaman Bapak melakukan total knee replacement ini selama 3 bulan terakhir ini, apa saja yang telah terjadi? Saya rasa Pak Untung bisa membagikan pengalaman menarik ini. Silakan Pak Untung. Wah, terima kasih atas waktunya. Sebetulnya sih cerita ini sebenarnya sih saya mengalami kurang lebih 5 tahun. Terus kebetulan 2 tahun terakhir karena COVID saya nggak berani melakukan apa-apa. Terus terakhir saya berusaha cari browsing lah, berusaha cari siapa sih kira-kira yang patut untuk operasi dengan saya. Saya coba lihat, kelihatannya ada waktu browsing tuh Pendeta Gilbert ya. Saya lihat Pendeta Gilbert. Terus, waduh. Terus 1, apakah misi 2 gitu? Kalau saya operasi dua-duanya sekaligus. Kalau saya dua-duanya sekaligus. Nah, saya lihat Pendeta Gilbert, terus saya coba hubungin untuk agennya di Jakarta. Makanya saya kenal dengan Ibu, terus saya berangkat ke Malaysia setelah dapat panduan dari Ibu. Kira-kira waktu Lebaran persisnya Pak, karena saya masih bekerja. Saya umur 65 tahun. Jadi saya pikir, waduh saya harus operasi, karena saya pikir ini saya masih kerja gitu. Jadi waktu berangkat persis Lebaran, saya tanya apakah bisa operasi pada saat Lebaran. Ternyata pada saat 28 April saya datang ke Malaysia, ke KPJ, ke Dr. Lee, konsultasi. Terus
tanggal 30 saya melakukan operasi dengan Dr. Lee. Kurang lebih tanggal 30 terus saya besoknya langsung saya belajar jalan, Pak. Harus belajar jalan. Nah, tanggal 6 Mei saya pulang ke Jakarta, 7 sama 8 saya coba jalan-jalan juga ke mall, saya paksakan. Tapi SOK sekalian lihat-lihat. Terus tanggal 9 saya mulai kerja lagi ke kantor dengan bawa tongkat. Ya, tapi untuk keseimbangan saja kalau ada apa-apa. Karena saya orang project, Ustaz. Saya orang project, takut dalam perjalanan di project itu mesti jalannya kan nggak rata. Jadi cuma ngimbangin saja. Tapi beberapa hari berikutnya tongkatnya saya nggak pakai karena sudah keseimbangan terjadi. Ya. Nah, terus yang perlu saya garis bawahi mungkin perlu juga lakukan fisioterapi ya. Itu aja, Pak. Jadi terus terang saya terima kasih sama Dr. Lee. Dengan sekarang saya rata-rata jalan kalau project mah 12.000 langkah setiap harinya saya jalan. Dan saya sudah ketemu dengan ibu kita terus di hotel ya Bu ya. Kita ngobrol dan jalan-jalan ya panjang gitu. Ya. Jadi itulah pengalaman saya. Saya terima kasih banget sama Dr. Lee. Dan sekarang ini kerja full time, tidak ada libur. Begitu kira-kira gambarannya. Saya sangat puas sekali terhadap hasilnya ini. Gitu. Terima kasih Pak Untung. Saya ingat sekali 3 bulan yang lalu kita ketemu, Pak Untung dengan semangat menyatakan bahwa saya harus operasi lutut saya karena itu mengganggu kegiatan sehari-hari. Begitu ya Pak ya? Karena itu mengganggu, Bapak tidak mau sampai sakit nyeri lutut ini menghalangi kegiatan, apalagi kegiatan proyek. Saya sempat mengunjungi Pak Untung di proyek Bapak kebanyakan di bukit ya, di Himala Hills yang naik turun bukitnya itu. Jadi saya kaget juga waktu bertemu Bapak pertama kali dengan gesit turun dari mobil dan berjalan dengan cepat seolah-olah tidak pernah melakukan penggantian lutut seperti layaknya orang normal lainnya gitu ya Pak. Jadi kami ikut senang bahwa Bapak sudah pulih kembali dan berkegiatan dengan baik. Sukses ya Pak Untung, kami harapkan tetap berkegiatan karena Pak Untung orang yang semangat sekali. Jadi tetap sukses dalam proyek-proyek yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya Pak Untung. Terima kasih sama-sama Bu. Ini cuma sharing saja nih. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Jadi Bapak Ibu, begitu sharing dari Pak Untung yang baru saja melakukan total knee replacement 3 bulan yang lalu. Nah, dari sini kita akan lanjut mengingat waktu yang terbatas. Sebelum kita sesi tanya jawab dengan Dr. Lee, tentunya Bapak Ibu sudah menantikan hadiah berikutnya. Nah, kami akan melakukan undian voucher bone densitometry dengan DEXA scan bagi 2 orang peserta. Jadi, mari kita lihat siapakah yang beruntung kali ini untuk 2 orang peserta. Kita akan putarkan roulette undian berhadiah ini. Silakan. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Diputarkan. Selamat kepada peserta yang beruntung, Dr. Surilena, untuk mendapatkan voucher bone densitometry. Oke, kita akan putarkan 1 kali lagi untuk voucher ini. Silakan ya. 3, 2, 1. Selamat kepada Ibu Faridawati Chandra untuk mendapatkan voucher bone densitometry ini. Demikian untuk pembagian hadiah yang kedua telah kita lakukan. Sekarang kita akan masuk ke sesi keempat. Tanya jawab dengan Dr. Lee. Saya tadi lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui live chat.
Saya bisa buka live chat. Oke, Dr. Lee, ini ada pertanyaan yang masuk dari live chat dari Dr. Megawati Wijaya. Bagaimana syarat dan apa yang harus disiapkan untuk operasi hip dan knee replacement pada pasien laki-laki usia 45 tahun atau wanita 56 tahun dan obesitas? Sebelum dibawa ke Kucing Hospital, spesialis hospital, apakah ada pemeriksaan dahulu di Jakarta? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa lama masa pemulihan? Saya rasa tadi sudah kita bahas di presentasi Dr. Lee. Dan berapa biayanya? Itu saja dok, untuk pertanyaan nomor 1 dan 3. Silakan Dr. Lee. Oke, so jika pembedahan lutut atau pembedahan pinggul, tukar sendi pinggul atau lutut sebaik-baiknya dijalankan untuk usia 60 ke atas. So jika 45 ke atau 55 sebaik-baiknya menjalani pemeriksaan yang lebih teliti. So maksud kena membuat pemeriksaan yang lengkap. Kenapa umur 45, umur 56 sudah ada masalah lutut dan pinggul? Ada kecelakaan dulu kah atau apa masalah congenital? So sebaik-baiknya cek semua termasuk MRI, tengok keadaan di lutut itu. So jika di umur 45 saya akan cuba cara biologikal dulu. Cara biologikal macam yang saya terangkan, membetulkan tulang. Macam tulang berbentuk O dibetulkan semula. Dengan tengok boleh guna cara teknologi Hyalofast, joint wrap. Atau jika perlu diganti pun saya harap diganti separuh daripada ganti seluruh. So sama dengan masalah pinggul juga. Masalah pinggul untuk orang yang 55 mesti tahu apa sebab dia. Disebabkan avascular necrosis, AVN, atau disebabkan masalah congenital macam DDH. Maksud dilahirkan dia tulang pinggul sudah ada masalah. So saya mesti ketahui sebab apa kenapa dia umur muda sudah ada masalah macam ini. So jika ada obesity, sebaik-baiknya dikurangkan berat badan. So obesity kena tengok itu dia berat badan berapa. So dia BMI berapa. BMI 30% dah sama dengan BMI 40%. Jika BMI 40% maksud memang betul-betul morbidly obese, sangat gemuk itu. So diukur mengikut BMI. So bukan masalah operasi, tapi masalah dia sangat muda. Kenapa? Sangat muda sudah dapat macam ini. So kena ada pemeriksaan yang sangat lengkap dulu. So biasa pemulihan memang sangat cepat macam yang doktor cakap, teknologi tidak potong urat. Jika tukar sendi pinggul seminggu sudah tak perlu pakai tongkat. So sama dengan penukaran sendi lutut. Untuk orang muda pemulihannya lagi cepat. So 1-2 minggu biasa sudah bisa jalan tak perlu pakai tongkat. Inap di hospital biasa jika untuk 1 pinggul atau 1 lutut 3 hari. Jika 2 lutut atau 2 pinggul 5 atau 6 hari. So biaya mengikut alat prosesisnya. So sekarang di sini saya tunjuk prostesis dia. So prostesis yang paling bagus sekarang ini panggil apa ini Persona. Zimmer, dari Zimmer ini panggil Persona. So ini alat prosesisnya. So 1, 2, 3. So cara Zimmer buat dia buat desain dia lebih cocok pada manusia. So ini yang lebih besar, ini yang lebih kecil. Lutut manusia memang bukan simetri. So bahagian dalam lebih besar, bahagian luar lebih kecil. So
cara implan dia lebih cocok dan memasang dengan lebih tepat. So ini dari Zimmer Persona. So yang ini dipanggil Attune. Attune dari Johnson & Johnson. So ini prosesis dia. So ini dua, Attune dengan Persona memang alat yang bagus sekali. So jika dibanding dengan desain yang lama, tengok sini dia material dia lebih bagus, lebih tipis. So pergerakan tempurung lebih lancar di sini. Dibanding dengan ini pun dari Johnson & Johnson, tapi dia lebih lama. So ini panggil Sigma. So ini panggil Sigma. Sigma. Jika desain yang lama dia lebih tebal, lebih square. So desain yang baru ini boleh nampak dia material lebih tipis. So dia sini tidak square, sini tajam menuncung, muncung di sini. So pergerakan tempurung lebih lancar. Satu lagi alat ini. Halo Bu Ya, Kristina. ini Boleh diperbesar layarnya ini dokter lagi alat untuk tunjukkan. pinggul. Ini keramik. So jika untuk pasien yang berusia muda, baik guna bantalan yang keramik yang tahan lebih lama. So ini keramik. So ini keramik supaya dia tahan lebih lama. So ini alat dari Johnson & Johnson panggil Attune. Ini alat dari Zimmer yang dipanggil Persona. Ini kedua-dua ini nombor 1, nombor 2 sekarang di market ini, yang paling bagus. Attune dengan Persona. Ini Persona, ini Attune. Ini dipanggil Sigma. Ini dari Johnson & Johnson sudah 15 tahun, tapi sangat bagus juga. Dia lebih murah. Jika guna Sigma, buat satu kaki, paket hospital 21.000. Jika buat 2 kaki, paket hospital 38.000. Jika guna Attune, paket hospital buat satu kaki 26.000. Buat 2 kaki 50.000. Ini sudah termasuk inap. Oke. Kristina, unmute yourself. Oke. Ya. Oke, Bu Dr. Megawati, semoga Dr. Lee bisa menjawab semua pertanyaannya karena memang harus dicek dulu case by case kenapa masalahnya harus mengganti implan yang diperlukan ini. Dan menyambung masih pertanyaan mengenai hip ya, Dok. Ini ada pertanyaan, kalau penggantian hip replacement, apakah lebih baik 2 hip sekaligus atau hanya menggantikan hip yang sakit? Apakah ada pengaruhnya dengan hip yang tidak diganti? Aman untuk yang tidak diganti? Berapa lama pemulihannya bisa jalan setelah operasi? Itu mengenai total hip replacement, Dok. Penggantian sendi pinggul memang bergantung macam penggantian lutut. Bergantung kepada berapa stadium dia, berapa banyak sudah rosak. Bukan baik buat 1 atau baik buat 2. So, maksud berapa ganggu, berapa stadium dia. Jika perlu, dia memang boleh buat 2-2 sekali, tak ada masalah. Sebab DAA
buat dua-dua sekali pun ada banyak pasien yang di sini saya sudah buat 2 minggu sekali. Dalam masa 2 minggu jalan tanpa tongkat. Ada seorang ibu saya dengar dia sudah jalan ke mall pun baru operasi 2 bulan sudah boleh jalan sangat lama, tak ada masalah. So pemulihan sekarang memang cepat. Tapi mau buat itu perlu pakai asas dulu. Sudah stadium berapa rosak, berapa ganggu cara hidup, baru ditentukan mau buat 1 atau buat 2. Jika dua-dua sama parah, sudah sangat lama, sudah bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, kondisi badan sihat sebaik-baiknya ditukar sekali supaya jalan itu seimbang. Sama panjang kaki dia sama rata. Sebab penukaran pinggul dia boleh mengganggu panjang pendek kaki. So jika dia diganti sekali, dia boleh sama panjang. Oke, jadi ini menjawab pertanyaannya Pak Henry dan Pak Haryanto mengenai hip. Memang harus di-assess dulu, harus diperiksa dulu kondisinya. Thank you Dr. Lee for the jawabannya. Ada satu peserta yang angkat tangan, Pak Haryanto. Ada yang mau langsung ditanyakan ke Dr. Lee? Silakan buka suaranya. Ya, di-unmute kan Pak Haryanto? Ya. Bisa saya tanya sekarang? Bisa, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, Dr. Lee, saya mau minta tanya. Istri saya, dia punya pinggul yang sebelah kiri memang kurang bagus. Menurut tempo hari saya pernah ketemu Dr. Lee di Kucing. Dr. Lee bilang istri saya pinggulnya mau diganti, dioperasi. Tapi saya yang mau tanya, sebagai memang sudah dijawab yang tadi barusan, apakah kalau diganti 1 dulu, kalau memang yang sebelah kanan nggak apa-apa, itu boleh? Itu pertanyaan 1. Kedua, biaya penggantian pinggul itu berapa? Misalnya kita pakai yang porselen sama yang platinum, harganya masing-masing berapa? Bisa tolong kasih tahu per paketnya? Itu aja. So gantian pinggul mau ganti 1 atau 2 macam yang saya cakap itu bergantung kepada berapa stadium, berapa banyak dia ganggu cara hidup, sama macam kondisi badan dia, sama ada panjang pendek kaki, apa-apa semua ini kena diambil dalam faktor. So jika kondisi badan yang bagus sama kondisi pinggul sudah parah, jika lepas ganti boleh mengganggu keseimbangan atau panjang pendek. Jika kondisi badan bagus sama kondisi pinggul sudah parah, sebaik-baiknya dia diganti sekali. So jika tidak ada masalah. Jika 1 bagus, 1 masih agak belum parah, stadium 2 atau apa, so boleh ganti 1, lepas itu tengok yang kedua macam mana. So paket itu KPJ macam ini. Untuk sendi pinggul dia tak ada paket, tapi lebih kurang harga dia macam ini. Sendi lutut itu ada paket disebabkan ada implan baru. Lepas tu awal tahun ini banyak pasien plain sebab banyak ini semua implan baru. Dulu saya guna Sigma saja. Tahun ini guna banyak Attune dengan itu Persona. So banyak pasien komplain harga ini tidak ditetapkan. Ada pasien ini lebih murah, ada pasien itu lebih mahal. So semua bergantung kepada berapa hari tinggal, berapa panjang operasi. Tapi memang ada beda. So saya bincang dengan hospital, lepas tu baru ada paket untuk penukaran sendi lutut. Tapi penukaran sendi pinggul sekarang lagi belum ada paket. So untuk jika guna yang keramik, ini keramik dengan keramik, dia untuk orang yang
lebih mudah. Sebab Ya. dia tahan Ini lama. istri saya umurnya 75 tahun. 75 tahun tak perlu guna keramik. Ah. Sebab keramik biasa untuk yang sangat muda. Itu Sangat tahan mudah. sangat lama, sangat bagus. Bukan tak boleh guna. Jika guna yang biasa pun okey. So bergantung kepada apa alat dengan apa teknologi yang diguna. So jika diganti sendi guna keramik, biasa 1 minggu lebih kurang 32,000. Iya. Jika 2 minggu lebih kurang 60,000. Iya. Jika guna Oke. itu besi dengan plastik, maksud dengan besi dengan polyethylene, dia lebih kurang 27,000 untuk 1 pinggul. 27.000 1 Ya. pinggul. Ya, Kalau 2 pinggul? 2 pinggul lebih kurang 52,000 lebih kurang macam itu. Dia Ini tak pakai ada besi paket. punya ya? Besi dengan plastik. Oh. Jadi untuk pinggul, Dr. Lee tidak ada paket. Tidak ada paket hospital KPJ, tak ada paket untuk Oh. pinggul. Istri saya yang namanya Inyo Kim, mungkin Dr. Lee masih ingat, tanggal 13 Juni pernah tukar lutut 2 kiri kanan. Oke. Ya, enggak. Jadi saya kira apakah bisa ada paket? Itu saja tanyaan. Dan Ya. kalau sudah operasi pinggul, pemulihannya berapa lama ya? Kalau 1 pinggul? Macam 1 minggu sudah bisa jalan? 1 minggu sudah bisa jalan, tak ada masalah. Nggak masalah ya. Jadi at least saya mau appointment dengan Dr. Lee untuk operasi pinggul untuk istri saya. Itu kira-kira kalau saya nginep total 1 minggu cukup nggak waktunya? Cukup, sudah lebih dari cukup. Cukup. Karena saya harus pikir waktu pulangnya saya mesti booking. Ya. Jika sudah pernah datang kucing, boleh nggak kalau pakai besi atau plastik? boleh dengan besi. Iya. Ini sekarang begini, kalau saya lebih baik istri saya pakai yang besi punya atau plastik? Atau mesti dua-duanya? Enakan plastik atau besi, titanium itu? Guna keramik memang paling bagus, tapi keramik sangat mahal. So sebab itu keramik lebih mahal daripada besi. So Pemulihan. Ya, ya. untuk umur 75 tahun memang tidak semesti guna yang paling bagus. Oh, ya, ya. Kalau gitu masa pemulihannya berapa lama ya? Bisa beda nggak pakai keramik sama besi? Tak ada beda. Itu untuk tahan lama, bukan berapa cepat penyembuhan. Oh, jadi untuk penyembuhan kira-kira 5 hari sudah atau 7 hari sudah bisa Ya, jalan tanpa tongkat. ya, ya. Oh ya, ya sudah jelas. Oke. Sudah ya, jelas. Pak? Sudah jelas. Ya, Dokter Lee Oke. sudah menjawab semua pertanyaannya ya. Oke, makasih atas pertanyaannya Pak Thank you Haryanto. ya. Thank you, Ya. Dr. Lee. Oke. Oke, sama-sama. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ada angkat tangan dari Bu Lani. Ada yang mau ditanyakan Bu Lani? Bu Lani juga my old patient ini ya, Bu. Apa kabar? Bu Lani, Baik, Bu. bisa Baik, di-unmute? Ya. Ya, baik Bu Kristina. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan, Dokter Ya, Lee? saya kan 3 tahun yang lalu ya Dok, saya kan operasi yang ankle ya Dok ya. Ya, itu apa harus kontrol nggak Dok? Harus periksa ulang nggak Dok? Ya, jika lepas operasi pinggul atau lutut, sebaik-baiknya diperiksa setiap 2 tahun. Oh, saya Terus kan yang setiap itu 2 Dok. tahun. Gimana caranya? Ya mau Yang cik Togi ankle saya Dok, Masih yang pakai. dipasang pen ankle saya Dok. Oh, itu anchor itu dia kira fusion. Fusion Ya. jika dia sudah buat, sudah menyatu, dia biasa sudah lasting, tak perlu kontrol pun tidak apa, kecuali ada keluhan.
Iya. Bukan macam tukar sendi. Tukar sendi mesti kontrol. Jika sudah fusion, sudah menyatu, dia tak semesti mau kontrol. Iya. Dok, sekarang dok persendian tangan saya ini dok pergelangan ya dok ya, sakit dok, terus sulit digunakan kalau. Ya, ini masalah reumatik. Iya. Sebab reumatik ada bertambah parah. So kena buat lonsen tengok masalah apa di sana. Sebab reumatik tulang-tulang kecil dia boleh ada inflamasi, boleh ada erosi tulang. Iya. So Ya nanti saya ronsen ya dok. ya lonsen dulu. Iya, makasih ya dok ya. Selamat sore dok. Oke. Terima kasih Bu Lani atas Ya, pertanyaannya. makasih Bu. Saya akan tutup sesi tanya jawab dengan the last question, dengan satu pertanyaan terakhir ya dok. Ini dari Dr. Sugeng Sugiyarto. Menurut Dr. Lee, manakah yang lebih baik? Operasi invasif tulang belakang menggunakan metode pasang pen atau metode non-invasif? Oke, so saya bukan pakar tulang belakang. Itu kawan saya, Dr. Wong Chung Cek, dia yang pakar tulang belakang. So, tapi saya bekerja sama dengan banyak doktor tulang belakang juga. So, mengikut pendapat dia, pendapat saya perlu asas terlebih dahulu. So, minimal invasif memang bagus sebab dia tidak potong melalui otot, penyembuhan dia sangat cepat. So, sekarang teknologi pembedahan saraf pun sangat selamat sebab di sini KPJ semua dia dijalani dengan bantuan komputer juga. So, operasi dijalankan dengan pemantauan saraf. Jika dulu orang takut, oh nanti lepas operasi saraf lumpuh macam mana. Tapi sekarang tidak. Sekarang waktu operasi, saraf disambung kepada komputer untuk pemantauan impuls dia. So, dia real-time monitoring. Ada seorang yang duduk di sana baca monitor saja melalui sepanjang pembedahan untuk memastikan saraf bagus. So minimal invasif bagus, tapi kena tengok jika yang sangat parah, minimal invasif itu tidak dapat dijalankan atau dijalankan pun keputusan kurang bagus. Terutama dia deformity, jika deformity yang agak parah melibatkan 2-3 paras. So terlalu banyak paras, minimal invasif, sometimes memang susah dijalankan juga. So bukan semua case boleh dijalankan minimal invasif. Jika boleh, minimal invasif memang bagus sebab dikunci dengan 4 biji pin pun hari kedua sudah bisa balik rumah. Oke, thank you for jawaban dari pertanyaannya. Semoga membantu Dr. Sugeng Sugiyarto karena semua harus melalui assessment terlebih dahulu. Oke, thank you Dr. Lee for the sesi Q&A ini, tanya jawab ini. Karena keterbatasan waktu, saya akan akhiri sesi ini dan tentu Bapak Ibu sudah menantikan grand prize. Seperti yang tadi saya sebutkan, grand prize adalah Attune Prosthesis Johnson & Johnson 50% discount. Nah, kita akan mainkan roulette kembali dengan siapakah yang berhasil membawa pulang hadiah grand prize ini di akhir sesi seminar ini. Ya, jadi Bapak Ibu siap-siap kita sampai kepada tahap undian berhadiah grand prize. Oke? Siap? Oke, saya akan hitung kembali 3, 2, 1. Oke, hadiah grand prize berhasil dibawa oleh Ibu Han Siolan. Ibu Lani ya. Ibu Lani, hadiah grand prize ini untuk Ibu. Selamat kepada semua pemenang. Nanti semua e-voucher akan saya kirimkan by WhatsApp atau by email ini. Baiklah, Bapak Ibu dan terhormat, kami terima kasih karena sudah ikut berpartisipasi di sepanjang sesi webinar ini.
kita sudah sampai di penghujung akhir acara. Semoga bermanfaat ini semua. Setelah acara ini, bagi yang ingin melakukan tanya jawab lebih lanjut, silakan menghubungi nomor Dr. Dotmai di 0817 123 452. Dan sebelumnya juga kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan yang terjadi selama acara webinar ini berlangsung, terutama dengan masalah teknikal di awal-awal acara ini. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya webinar sore ini, terutama kepada Dr. Lee Wogan dan KPJ Kucing Specialist Hospital, Bapak Untung Hendra Atmaja, dan semua peserta, Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini, serta semua tim Dr. Dotmai yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Jadi kami mohon pamit, acara ini sudah selesai dan nantikan kami dalam acara webinar berikutnya. Selamat berhari Minggu, dan bagi yang belum register, tolong kirimkan nomor telepon ataupun data ke nomor kami di 0817 123 452. Oke, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Bagus. Baik, mantap, baik. lancar. Dokter Lee, apa kabar? Baik ya. Bagus. Terima kasih nih sebelumnya kita diberi kesempatan untuk interview, tanya jawab dengan Ya, Pendeta Gilbert senang dan Dokter hati. Lee. Nah, Pendeta Gilbert ini kan sendiri juga sudah sangat terkenal ya. Saya pribadi sering melihat di acara TV. Masih aktif di acara TV? Masih ya sampai sekarang ya. Ada program tiap hari. Banyak ya programnya. Oh gitu. Nah, boleh tahu nggak kesibukannya, kesehariannya seperti apa sih? Hari-hari ini kesibukannya? Hari-hari ya gereja lah, kebanyakan gereja pelayanan cuma itu aja ya. Pelayanan, Ya, keluarga. Aktivitas keseharian pun juga tetap ini ya. Saya dengar sering olahraga juga, jogging Lumayan. main basket, hobi gitu Sekarang ya. main tinju lah. Tinju, main- luar biasa ya. bulu Ada tangkis, bulu tangkis juga, pingpong, banyak ya. tenis ya, lumayan. Nah, Pendeta Gilbert kan beberapa tahun lalu kita ada dengar Pendeta Gilbert ada sempat merasakan nyeri dan sakit di bagian lutut. Lumayan. Dan adanya nyeri di lutut itu apakah mengganggu atau? Sangat mengganggu karena persoalannya kan saya khotbah kan, kalau khotbah kan main ininya lah, main kesibukannya adalah khotbah kan, karena kalau khotbah kan harus berdiri gitu. Sampai akhirnya istri saya bilang jangan berdiri terus deh gitu, duduk aja gitu. Dan itu sangat nolong. Itu 10 tahun yang lalu saya kalau khotbah di gereja, kebetulan saya di gereja waktu itu setiap hari Minggu khotbah 4 kali gitu. Nah karena 4 kali jadi akhirnya istri saya minta orang gereja untuk taruh kursi di situ gitu. Sehingga jadi saya ntar jalan, ntar duduk gitu untuk apa prevent lah supaya jangan terlalu sakit gitu. Karena kalau nggak memang agak sakit sih. Lalu ada tindakan apa yang dilakukan sih untuk mengobati itu? Enggak, dulu sih saya dasarnya orangnya tuh tahan sakit aja gitu. Oh, gitu. Jadi ya udah biarin aja, mau sakit mau apa jalanin aja gitu. Iya. Jalanin aja. Gitu. Oh. Jadi dulu nggak mikir-mikir ke dokter lah gitu. Sempet akhirnya kata dokter tuh keberatan. Ya udah terus tahun 2000 berapa? 2013 masalah. Akhirnya diet gitu. Oke. Dan terakhir melakukan tindakan operasi ada. Nah, akhirnya satu kali memang sudah jadi gini, sempat diet. Saya sempat turun berapa 40 kilo apa pokoknya di bawah 100 lah timbangan saya. Lalu biasa dietnya keliru, akhirnya naik lagi gitu. Waktu naik lagi timbangan saya kan sempat 150-an. Waktu 150 itu memang sakit banget. Nah, waktu saya udah turun pun akhirnya udah turun, waktu yang pertama 2013 saya udah turun sampai 120 kilo. Itu lumayan, maksudnya udah bisa lari timbangan 120 kilo. Ini timbangan udah sampai 110, masih belum juga gitu. Wah, udah akhirnya
pikir udah nggak ada jalan gitu. Sampai akhirnya berpikir gitu nih, kayaknya kaki mesti diapain nih gitu, datang ke dokter. Akhirnya dokter bilang ini mesti operasi gitu. Nah itu awalnya masih ke dokter di Jakarta waktu itu. Jadi kira harus lakukan tindakan operasi ya. Nah kalau boleh tahu untuk lama proses pemulihannya berapa lama? Sejak dilakukan operasi sampai pulih sehat kembali. Saya operasi sama dokter Lee 24 jam kemudian kan saya berdiri. Terus kebetulan saya ini orangnya nggak bisa diem kan, jadi waktu udah mulai bisa berdiri udah paksain jalan terus gitu, jalan terus. Hari kelima ya saya keluar rumah sakit, hari ke-6 apa hari ke-7 udah khotbah di mimbar gitu. Hari ke-6 ke-7 iya, sudah khotbah. Nah cuman waktu itu latihan saya kan paling cuman pergi latihan biasa kan. Saya hari keberapa, ke-9, ke-10 kali saya pergi ke gym aja gitu, lalu yang ikut cross training gitu, terus tendang beban gitu, itu aja gitu, sampai 1 bulan ya akhirnya udah bisa buka verban, saya berenang gitu. Nah waktu udah berenang udah tiap hari pagi sore berenang aja supaya kaki kuat gitu, itu aja. Jadi lumayan sih, hari keberapa tuh 2 bulan kali saya udah pergi ke sepeda tuh, sudah pergi ke Turki kita kan, udah turun naik tangga sih gitu. Udah turun naik tangga, udah aman. Aktivitas sudah aman. Sampai 2 bulan itu. Iya, pokoknya 2 bulan udah saya udah rasa normal aja gitu. Iya, sudah rasa jauh lebih enak. Kalau sekarang sih udah, ini berapa tahun ya? I think about September last year, so should be about a year already. Sekarang sih ini ya pokoknya sekitar 6 bulan 7 bulan udah normal, udah bisa lari, udah bisa main bulu tangkis, main tenis, apa semua gitu ya. Udah bisa. Lancar semua ya. Waduh, luar biasa ya. Oke, ini juga berarti kita terima kasih juga dengan dokter Lee yang sudah bantu rawat Amin. pendeta Gilbert, ya kan, bantu ini. Nah, jadi dokter Lee dipakai Tuhan untuk ini. Dokter Lee dipakai Tuhan untuk menyembuhkan pendeta Gilbert, betul ya. Untuk dokter Lee, sudah berapa lama dok bekerja di bidang ortopedi? 20 tahun. Kurang lebih sudah hampir 20 tahun. Ya, dari 1998. Boleh share sedikit brief tentang pengalaman selama 20 tahun ini dok? Sedikit aja, biar ada. Saya memang pakar dalam bahagian tukar sendi dan sports injury, maksud kecederaan sukan. So macam pembedahan tukar sendi ini sudah pengalaman lebih kurang 20 tahun. So saya biasa guna protesis Johnson & Johnson pun sudah 20 tahun. So macam setiap hari pun operasi dalam bidang sendi. Macam setahun saya operasi lebih kurang 300 lebih. Dalam 1 tahun pasien yang ditangani ya. Apa-apa lah ya. Terima kasih pendeta Gilbert dan dokter Lee dan siapa namanya? Sorry. Excel. Atau muter aja ntar kalau jam berapa? Anak mantu. Oh, mantu. Oke.